STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kaum muslimin dan kaum muslimat yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum, mubaraka fikum. Puji dan syukur tentunya selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Akhil muslim wa ukhtiyal muslimah, demi Allah, sebenarnya kita tidak kekurangan nikmat, tetapi yang sebenarnya adalah kita kurang bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala dan jarang melihat kepada orang-orang yang jauh lebih di bawah kita dalam perihal nikmat, khususnya dalam nikmat dunia. Sehingga tak aneh kenapa di dalam surat Ar-Rahman berulang kali Allah Jalla wa Ala mengutarakan firman-Nya kepada kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, nikmat Rabbmu mana lagi yang hendak engkau dustakan wahai manusia, wahai kaum jin. Dan tentunya bagi seorang muslim dan muslimah, nikmat yang paling besar, yang paling berharga, yang paling mahal dan harga mati baginya adalah nikmat agama. Karena agamalah yang akan menentukan dia berada di dalam nikmat atau azab di dunia, di alam barzakh dan di akhirat kelak. Dan dengan membawa nikmat agama, dia akan diterima oleh Allah Jalla wa Ala dan dimasukkan ke dalam syurganya. Oleh karenanya Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Yunus, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, perintah dari Allah kepada Nabi kita, katakanlah, dengan fadlullah dan rahmatnya hendaknya mereka gembira, bahagia, senang. Karena yang sesungguhnya, karena fadlullah dan rahmatnya yang telah Allah berikan kepada mereka itu jauh lebih baik daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Ijtima'ul Juyush, bahwasanya telah masyhur di kalangan ulama tafsir klasik bahwasanya yang dimaksud dengan fadlullah dan rahmatnya di dalam ayat ini, di mana siapa saja yang telah diberikannya oleh Allah agar bersyukur, berbahagia, gembira, senang, dan bahwa itu lebih baik daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia adalah nikmat Islam atau nikmat tauhid dan nikmat as-sunnah, mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Maka akhil muslim wa ukhtiyal muslimah, musibah sebesar dan sebanyak apapun, selama bukan dalam perkara agama, ia sangatlah ringan dan ia sangatlah sedikit. Oleh karenanya, di antara doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah doa beliau, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau timpakan musibah dalam urusan agama kami. Karena musibah yang sesungguhnya itu bukanlah kehilangan sebagian harta, kehilangan nyawa sebagian orang yang kita cintai, berkurangnya kesehatan kita. Karena itu masih dalam urusan dunia. Tertundanya pangkat, tidak mendapatkan jabatan, diboikot, dibuli, difitnah oleh sebagian manusia. Itu bukanlah musibah yang sesungguhnya. Musibah yang sesungguhnya adalah tatkala seseorang yang tadinya disiplin salat malam kemudian kehilangan salat malam semenjak bertambah dunianya. Berkurang ibadah puasa sunnahnya semenjak bertambah dunianya. Dan lebih buruk dari itu adalah hilangnya amalan-amalan yang wajib. Hilangnya salat berjamaah 5 waktu tanpa udzur syar'i bagi kaum laki-laki. Bahkan sebagian mereka kehilangan salat 5 waktu baik di masjid maupun di rumah, alias tidak salat sama sekali.
ataupun kalaupun salat tetapi salatnya bolong-bolong. Dan lebih buruk dari itu semuanya adalah kehilangan akidah yang lurus. Sebagian mereka diberikan dunia yang luar biasa, tetapi dia berlumuran kesyirikan. Dia hidup penuh dengan tahayyul dan khurafat dan serta tatayur. Dia diberikan dunia, tetapi tidak diberikan sunnahnya Rasulullah SAW. Sehingga setiap kali dia beribadah dengan tata cara yang tidak sesuai dengan tuntunannya Rasulullah SAW. Dia diberikan dunia yang berlimpah ruah, tetapi tidak diberikan nikmatnya salat malam, nikmatnya salat sunnah, nikmatnya baca Al-Quran, nikmatnya memiliki istri yang saleh dan anak keturunan yang saleh. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu dan senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita wa sayyidina wa syafi'ina Muhammad, keluarga, kepada sahabatnya dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat, yang telah bersabda may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, pada Kamis hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Jalla wa Ala untuk melanjutkan kajian tauhid atau akidah kita dari kitab Matan Kitabu Tauhid. Baik, pada pertemuan yang lalu kita telah membaca bab yang ke-22, bab yang menjelaskan kepada kita sabdanya Nabi kita SAW bahwa akan ada dari umat beliau yang menyembah berhala dan ada di tengah-tengah mereka yang mengaku sebagai Nabi dan beberapa hal lain yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Maka berikut ini kita akan membaca bab yang ke-23 yang diangkat oleh penulis babu ma jaa fi sihr, bab seputar sihir. Maksudnya larangan melakukan sihir, baik mempelajarinya atau melakukannya kepada orang lain. Berikut ini beberapa dalil dari Al-Quranul Karim yang memberikan ancaman keras kepada siapa saja yang melakukan sihir. Di antaranya adalah firman Allah Jalla wa Ala di dalam surat Al-Baqarah, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, "Walaqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq." Sungguh mereka telah mengetahui bahwa barang siapa yang membeli sihir, yaitu demi mempelajarinya dia rela mengorbankan dunianya, sebagian harta, kesehatan, waktu dan yang lainnya, maka dia tidak mendapatkan bagian apapun di akhirat nanti. Artinya haram baginya masuk surga dan tempatnya adalah neraka. Al-Baqarah ayat 102. Wa qawlihi ta'ala, dan firmannya Allah Jalla wa Ala, yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan juga kaum musyrikin, mereka beriman melakukan sihir. Yu'minuna bil jibt wa taghut. Al-jibt adalah berhala yang disembah selain Allah, dukun atau tukang sihir. Karena di antara kebiasaan umat terdahulu adalah mereka mendatangi dukun, tukang sihir untuk mengangkat sihir yang ada pada diri mereka atau untuk mempelajarinya. Wa taghut, dan mereka juga mengikuti at-taghut. Apa itu taghut? Taghut secara bahasa artinya adalah sesuatu yang melampaui batas. Nah, dan ini maksud taghut di sini adalah, kata ulama tafsir, adalah tukang-tukang sihir atau para dukun yang ditaati dan diikuti oleh sebagian manusia. Ini sifatnya orang-orang kafir yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 51. Umar radhiyallahu anhu mengatakan al-jibt as-sihr. Al-jibt di dalam ayat ini adalah sihir. Wa taghut di dalam ayat ini adalah syaitan. Wa qala Jabir, dan Jabir radhiyallahu anhu mengatakan at-tawaghit kuhanun kana yanzilu alaihim syaitan fi kulli hayyin wahid. Taghut adalah dukun-dukun di mana syaitan turun kepada setiap mereka, dan mereka biasanya di setiap satu kampung ada satu. Ini di masa dahulu, bahkan di masa sekarang juga tidak jauh dari demikian ucapan beliau.
Kemudian dalil berikutnya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu sab'al mubiqat qalu ya Rasulullah wa ma hun qala asyirku billah was-sihr wa qatlun nafs allati harrama Allah illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawm az-zahf wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan dunia dan akhirat kalian. Apakah 7 dosa yang membinasakan dunia dan akhirat tersebut ya Rasulullah? Tanya sahabatnya. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama adalah syirik kepada Allah, memalingkan ibadah kepada selain Allah Jalla wa Ala, menyembelih untuk laut, menyembelih untuk kuburan, menyembelih untuk penjaga hutan, menyembelih untuk penjaga sungai, ya, bernadar kepada selain Allah, menjadikan orang-orang yang telah mati sebagai perantara antara dia dengan Allah dalam beribadah, dalam berdoa, dalam menyampaikan hajatnya. Yang kedua adalah sihir, baik dia sebagai tukang sihir atau mempelajari ilmu sihir. Yang ketiga adalah qatlun nafsi allati harramallah, membunuh nyawa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh syar'i. Nyawa yang haram dibunuh di dalam Islam secara umum terbagi menjadi 2. Yang pertama muslim. Maka setiap muslim haram ditumpahkan darahnya kecuali karena qisas, dia telah membunuh orang lain maka dia pun dibunuh, qisas hukum dalam Islam. Atau dia telah berzina dan dia telah menikah dengan bukti yang mu'tabar secara syar'i, dengan bukti yang terpandang, yang mu'tabar secara syar'i, maka secara hukum Islam dia dirajam sampai meninggal dunia, dan rajam yang dia terima tersebut dengan hati yang ikhlas menjadi penghapus dosa zina yang telah ia lakukan, dan karenanya dia dirajam. Yang kedua adalah kafir. Kafir secara umum terbagi menjadi 2. Ada kafir yang halal darahnya, ada kafir yang haram ditumpahkan darahnya. Kafir yang haram ditumpahkan darahnya adalah kafir di medan tempur, di medan perang, yang memerangi kaum muslimin, yang membantai, membunuh kaum muslimin dalam jihad yang syar'i, ya, bukan demo kemudian dinamakan jihad. Yang berikutnya adalah kafir zimmi, yang tinggal di negara kaum muslimin, tunduk dengan peraturan dan yang dibuat oleh pemerintah kaum muslimin, dan membayar upeti atau pajak, maka ini haram ditumpahkan darahnya, haram direndahkan kehormatannya, dan haram dirampas hartanya. Allah Jalla wa Ala berfirman, hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Yang kafir kedua dari bagian kafir yang model yang kedua adalah kafir yang musta'min atau musta'man, masuk ke negeri kaum muslimin karena ada jaminan keamanan yang diberikan oleh individu kaum muslimin atau pemerintahnya. Yang seperti ini juga haram ditumpahkan darah, dirampas harta, dan digores kehormatannya. Karena dalil-dalil yang mengharamkannya, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana di Madinah saat itu ada seorang kafir musyrik dari Mekah yang dahulunya suka menyiksa dan menindas kaum muslimin ketika mereka masih di Mekah, masuk ke Madinah karena adanya jaminan keamanan dari Ummu Hani, seorang wanita sahabiah muslimah di saat itu. Ketika dia sudah sampai di Madinah, maka beberapa kaum muslimin ingin memperkarakannya, ingin membunuhnya. Karena dahulunya dia suka menindas kaum muslimin. Tapi karena Ummu Hanik telah menjamin keamanan untuknya, maka Ummu Hanik marah dan melapor kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebelumnya Nabi bersabda kepada Ummu Hanik, laqad ajarna man ajarti ya Ummu Hanik. Wahai Ummu Hanik, telah kami jamin keamanan untuk orang yang kau berikan jaminan keamanan untuknya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui beberapa sahabatnya yang ingin melakukan suatu tindakan terhadap kafir musyrik yang masuk ke Madinah ini dengan jaminan keamanan dari Ummu Hanik ini, menegur dan memarahi mereka dan mengatakan, inna yadal muslimina wahidah, sesungguhnya jaminan kaum muslimin itu satu. Apabila yang terendahnya memberikan jaminan kepada seorang kafir, maka muslim yang lainnya harus menghargai jaminan keamanan yang diberikan oleh muslim tersebut. Yang ketiga adalah kafir mu'ahad. Kafir, dan sebelumnya masuk dalam kategori kafir musta'min adalah turis-turis yang datang ke negeri kaum muslimin. Mereka harus dijaga hartanya, ya, tidak boleh ditumpahkan darahnya dan tidak boleh digores kehormatannya. Oleh karena Islam berlepas diri
aksi-aksi yang seperti itu, apakah itu bom Bali 1, bom Bali 2, ya, bom Mariot ataukah yang lain-lainnya. Yang ketiga adalah kafir muahad, kafir yang telah terjadi perjanjian genjatan senjata atau perjanjian damai antara kaum muslimin dengan mereka, meskipun sebelumnya mereka berperang. Apabila telah ada perjanjian damai antara mereka dan kaum muslimin, maka tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dirampas hartanya, dan tidak boleh digores kehormatannya. Dan Nabi SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yajid 'arfal jannah wa inna rihaha la tujadu masirata kadza wa kadza." Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau syurga, dan sesungguhnya bau syurga itu telah dapat dicium semenjak perjalanan sekian dan sekian. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Baik, kita kembali kepada hadis yang belum disebutkan di atas. Nabi mengatakan 7 dosa yang akan membinasakan dunia dan akhirat, di mana apabila dosa ini dilakukan oleh seseorang dan dia tidak bertobat, pasti dia akan binasa dunianya, di alam barzah, dan di akhirat kelak. Yang pertama tadi adalah syirik. Tadi kita sebutkan definisi syirik. Bahkan kitab ini membahas tentang syirik. Di awal pembahasan kita telah membahas definisi syirik secara etimologi dan secara syar'i. Kita juga telah membahas pembagian-pembagian syirik dan hukum Al-Quran dan As-Sunnah terhadap pelaku-pelaku kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Dan juga telah kita bahas macam-macam syirik di bab-bab yang sebelumnya. Yang kedua adalah sihir. Yang ketiga Nabi sebutkan adalah membunuh nyawa yang Allah haramkan, kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Yang keempat adalah aklu riba, makan uang riba, baik dia sebagai karyawan riba atau nasabahnya. 6. Ya, makan riba adalah salah satu dosa yang membinasakan. Bahkan Nabi telah memberitakan, "Ma min ahadin ta'amala birriba illa kana akhir amrihi qillah." Tiada seorang pun yang bermain riba kecuali ujung-ujungnya dia akan hancur, dia akan bangkrut, dia akan terpuruk. Dan Allah memiliki banyak cara untuk membangkrutkan dia. Apakah hartanya, Allah bangkrutkan dia dari sisi kesehatannya, Allah bangkrutkan dari sisi rumah tangganya, ataukah yang lainnya. Ini di dunia, dan di akhirat terancam dengan neraka. Dan Nabi menyebutkan dosa riba yang paling ringan seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Dosa kelima yang membinasakan dunia dan akhirat seseorang adalah aklu malil yatim, memakan hartanya anak yatim. Dan orang yang memakan harta anak yatim ini beraneka ragam. Ada yang dia sebagai ibunya, di mana ya suami yang meninggal dunia menyisakan harta si istri, tentunya dari harta suami yang murni tanpa harta dia cuma dapat sebagian 8 kalau memiliki anak. Kalau suami nggak punya anak, dia cuma dapat 1/4. Tapi sebagian janda ya dia habiskan. Ya, rumah yang disisakan oleh suami dikuasai oleh dia, hartanya dikuasai oleh dia. Untuk anak-anaknya yang juga merupakan anak suaminya, itu dalam Islam ada anak-anak yatim. Hak mereka dimakan, ditahan, tidak diberikan oleh dia. Ini juga termasuk dari orang-orang yang memakan harta anak yatim. Anak yatim, walaupun anak yatim tersebut anak kandungnya sendiri, atau pamannya, abangnya, sepupunya, atau orang lain ya yang dia manahkan harta oleh kaum muslimin untuk anak yatim, tapi justru dia gunakan untuk kepentingan pribadinya, baik dia sebagai seorang ustadz, sebagai buya, kiai, atau lembaga-lembaga yang menampung anak yatim, kemudian harta-harta kaum muslimin dititipkan untuk anak yatim sebagai amanah, tetapi dia tidak amanah dalam menjalankannya, terancam dengan hadis Nabi SAW ini. Yang keenam adalah wattawalli yaumaz zahaf, berpaling dari medan perang. Di saat kawan-kawannya berperang, dia justru berpaling karena takut, kecuali dia berpaling untuk siasat atau mundur karena ingin bergabung dengan kelompok dari pasukannya. Yang ketujuh adalah qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, adalah menuduh wanita-wanita yang terpelihara kehormatannya jauh dari pintu-pintu zina, dan mereka wanita-wanita yang mukminat dia tuduh berzina. Orang-orang yang seperti ini akan dibinasakan dunia dan akhiratnya oleh Allah Jalla wa Ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan oleh Imam Muslim. Syahid sisi pendalilan dari hadis ini adalah Nabi menyebutkan sihir salah satu dari sekian dosa yang akan membinasakan dunia dan akhiratnya. Oleh karenanya tiada tukang sihir atau dukun yang hidupnya bahagia. Coba sebutkan. Pernahkah kita mendengar
bahwa salah satu dari orang tersukses dan terbahagia atau terromantis rumah tangganya di dunia ini adalah para dukun dan tukang sihir. Nggak ada. Bahkan dari sisi penampilan dan gaya hidupnya saja sudah terlihat dia benar-benar tersiksa dengan dunia perdukunan, dunia pensihirannya itu sendiri. Ini sudah di dunia diberikan azab oleh Allah, tidak tenang hidupnya, selalu terhantui, hidupnya selalu terancam oleh syaitan-syaitan apabila dia tidak memberikan sesajenan kepada mereka. Di alam barzah dia akan disiksa oleh Allah, akan dibakar, dan dengan berbagai penyiksaan lainnya. Di hari kiamat kelak dia kekal di dalam neraka Allah Jalla wa Ala apabila dia mati belum bertobat sebagai seorang dukun atau sebagai tukang sihir. Dalil berikutnya yang beliau sebutkan adalah an Jundub marfu'an, dari Jundub radhiyallahu an, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haddu sahiri darbuhu bisayf. Nabi mengatakan hukum Islam untuk tukang sihir atau dukun adalah dipenggal lehernya dengan pedang. Ini hukum Islam untuk tukang sihir, tukang dukun, darbuhu bisayf. Hukum Islam untuk dia, kata Nabi kita, adalah dipenggal lehernya. Dan tidak perlu takut kepada tukang sihir, pendukun. Dia tidak lebih kuat daripada malaikat yang akan menjaga seorang mukmin yang selalu berzikir kepada Allah. Namun ingat, hukum ini yang boleh menegakkannya hanya penguasa, pemerintah. Tapi kalau kita berada di sebuah negara yang tidak menerapkan hukum Islam, tidak boleh individu muslim atau ormas Islam menegakkan hukum ini. Nah, rawahu Tirmidzi, sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini diriwayatkan oleh al-Imam Tirmidzi. Dan juga hadis ini datang secara mauquf, ucapannya Jundub radhiyallahu an. Dan ucapan sahabat yang seperti ini memiliki hukum marfu, karena hal yang seperti ini tidak mungkin mereka katakan dari rasio mereka sendiri atau logika mereka sendiri, melainkan dari sabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata penulis, wa fi sahih al-Bukhari an Bajalah bin Abadah, dari Bajalah bin Abadah, beliau mengatakan kataba Umar bin Al-Khattab, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjabat sebagai presiden, sebagai khalifah di masa itu, maka beliau menuliskan sebuah surat perintah kepada seluruh gubernurnya dan jajarannya. Isi perintah dalam surat yang beliau kirimkan kepada setiap gubernurnya itu adalah an yaqtulu kulla sahirin wa sahirah. Penggallah leher setiap lelaki tukang sihir, baik dia lelaki ataukah wanita. Penggal lehernya. Perintah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada jajarannya, kepada setiap gubernur di masa itu. Sehingga kata Bajalah bin Abadah sebagai jajaran yang berada di bawah jajaran pemerintahannya Umar, kata beliau, faqatalna thalatha sawahir, maka kami waktu itu membunuh 3 tukang sihir. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya pada nomor 3156 dan al-Imam Ahmad di dalam musnadnya. Wa sahha an Hafsah radhiyallahu anha, dan telah sahih dari Hafsah ibunda kita, istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, salah satu dari ummahatul mukminin, istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ibundanya kita dan putrinya Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa annaha amarat biqatli jariyatin laha saharatha. Beliau pernah memberikan perintah kepada penguasa di masa itu untuk mengeksekusi seorang budak sahaya wanita yang berprofesi sebagai tukang sihir dan telah menyihir beliau. Fakutilat, maka wanita tersebut pun dipenggal, dibunuh oleh penguasa di masa itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik. Wa kadzalika sahha an Jundub, demikian juga semakna dengan ini telah datang dari Jundub. Qala Ahmad, Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, ya, pemilik mazhab Hambali, beliau mengatakan an thalathatin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Serupa dengan sikapnya Hafsah radhiyallahu anhu ini telah datang dari selain beliau, telah datang dari 3 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak hanya beliau yang melakukan tindakan ini. Baik, kesimpulan dari uraian penulis di atas, dari beberapa ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta beberapa athar
dari kalangan para sahabat Nabi SAW yang disebutkan oleh penulis di atas, kita dapat memahami dan mengambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, ancaman keras dari Allah dan Rasulnya kepada tukang sihir dan para pelajar sihir, bahwa mereka akan dibinasakan oleh Allah di dunia, di alam barzah, dan di akhirat kelak apabila mereka mati dan tidak bertaubat. Yang kedua, bahwa orang yang mempelajari ilmu sihir dan menerapkannya dianggap batal Islamnya. Dianggap batal Islamnya, terancam dengan neraka, dia akan kekal dalam neraka Allah selama-lamanya kalau dia bermain sihir. Walaupun dia mengucapkan 2 syahadat, dia salat 5 waktu, dia puasa, dia menampakkan haji, dia menampakkan berzikir, kalau dia tukang sihir dan dia bermain sihir, batal Islamnya dan terancam dengan neraka oleh Allah. Bahkan Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 102 tadi, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia tidak memiliki bagian apapun di akhirat kelak. Dan ancaman yang seperti ini tidak diberikan kecuali kepada orang yang telah melakukan dosa yang membatalkan Islamnya. Nah, kesimpulan yang berikutnya bahwa hukum Islam kepada tukang sihir dan dukun adalah dengan dipenggal lehernya. Dipenggal lehernya. Tentunya sekali lagi yang melakukan ini adalah pemerintah, penguasa yang sah, ya, bukan individu, kaum rakyat atau ormas. Nah, kesimpulan berikutnya yang dapat kita simpulkan dari uraian beliau di atas, bahwa hukum Islam terhadap tukang sihir dan dukun tersebut telah diterapkan oleh para sahabat Nabi SAW sepeninggal beliau. Diterapkan oleh Jundub, diterapkan oleh Bajalah bin Abadah, dan juga diterapkan oleh Hafsah radhiyallahu anhu di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan setelahnya. Kemudian kesimpulan yang berikutnya bahwa yang namanya dukun dan tukang sihir seringnya mereka, ya, bahkan hampir tidak ada kecuali bermuamalah dengan syaitan. Dan syaitan tidak akan membantu mereka dalam hal ini kecuali tukang sihir atau dukun tersebut mau mempersembahkan kepada mereka sesajenan-sesajenan atau ritual-ritual kesyirikan yang dapat membatalkan Islamnya. Oleh karenanya dukun dan tukang sihir itu batal Islamnya karena itu. Dan pada pertemuan yang lalu seputar perdukunan telah dibahas oleh Syekh, ya, hukum mendatangi dukun dan, ya, orang pintar. Namun pada bab ini beliau fokus kepada pembahasan sihir untuk menjelaskan kepada kita bahwa sihir salah satu dari bentuk kesyirikan. Demikian juga perdukunan. Belajar untuk bisa kebal, ya, belajar untuk bisa menyembuhkan orang dari jauh, belajar untuk bisa memelet orang, memisahkan antara 2 pasangan suami istri. Jangan percaya itu dukun, itu tukang sihir. Walaupun dia memakai topi songkok, walaupun berjubah, walaupun berjenggot sekalipun, walaupun dipinggil Pak Kiai, walaupun gehai le orang kampung abati walid gehai nya ge pegah harau ge depe perkara gaib ge mengaku je pulih urang dari jauh je ge pisah 2 suami istri, je ge tanam pelet supaya orang yang tidak disukai oleh seseorang bisa disukai. Nyan dukun, nyan tukang sihir, ya, walaupun boh tasbih ube gelepak meriah bajaro, nyan tukang sihir, nyan dukun, baik nepati. Nah, itu dukun namanya, itu tukang sihir. Walaupun di telapak tangannya ada buah tasbih sebesar gunung Uhud. Nah, kalau dia mengaku tahu perkara gaib, tahu bisa menebak barang yang hilang, jampe-jampe, menebak perkara gaib, menyembuhkan orang dari jarak jauh, ya, memelet orang, mengaku bisa membuat 2 orang yang tidak saling cinta mencintai untuk bisa saling cinta mencintai, memisahkan antara 2 orang yang saling cinta mencintai, membuat orang yang sedang sakit bisa sembuh, yang sembuh bisa sakit dari jarak jauh tanpa sebab-sebab yang jelas secara syar'i dan secara kauni. Belum lagi kalau dia meminta sesajenan, nanti akan saya sembuhkan, akan saya pelet dia, tapi syaratnya Anda harus memotong seekor ayam yang berwarna ini dan ini di kuburan ini dan ini. Itu dukun, itu tukang sihir.
walaupun dia pakai jubah, walaupun dipanggil Pak Haji, walaupun dipanggil Pak Kiai, Buya, Tengku, Walid, Abati, Ustaz, walaupun tasbih, mantabodaku, taku penuh dengan tasbih. Nah, itu dukun. Nah, itu tukang sihir. Dan Nabi SAW bersabda, man ataka hinan wasaddaqahu bima yaqul faqad kafar bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang ke dukun, ya abah dukun, hai abah tim tua, wahai pak dukun, nyo mau tolong gadah idihna lundupat ho ka acine kalan tiat, acine loh tiat. Pat ka posisi. Acine loh tiat, tho jodoh lo muka. Acine loh tiat, pebelenyo gan untuk kamu gunakan mengkawin. Cine loh tiat, pebelenyo gan untuk kamu buka toko. Dia bertanya perkara-perkara gaib kepadanya. Kemudian orang tersebut mengaku tahu perkara gaib. Menebak barang yang hilang, masa depan seseorang. Bulan ini bulan bagus ataukah tidak untuk dia menikah. Bulan bagus ataukah bulan sial untuk buka toko dan seterusnya. Nabi katakan fasaddaqah, kemudian dia percaya kepada ucapan si dukun itu. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sungguh dia telah kafir, telah murtad dari agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat yang lain, kalau dia datang ke dukun, ya, walaupun tidak percaya kepada perkara gaib yang dikabarkan oleh dukun, tapi mungkin sekadar untuk menguatkan, maka Nabi katakan lam tuqbal salatu arba'ina laylah. Meskipun dia nggak percaya, tapi dia datang ke dukun, maka salat yang selama 40 hari dan 40 malam tidak diterima oleh Allah, tidak berpahala. Kecuali dia datang untuk mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh dukun tersebut. Dan lebih parah lagi, tukang sihir. Hari ini banyak orang tertipu ya dengan penampilan-penampilan agama atau bacaan-bacaan yang kesannya itu adalah bacaan agama, tetapi tanpa disadari disisipkan di sela-sela itu ilmu sihir, ilmu dukun. Bahkan di beberapa tempat hari ini orang berlomba-lomba untuk belajar menjadi dukun. Sampaikan kepada anak di beberapa daerah yang dulunya tidak seperti itu. Atau walaupun ada tukang dukun waktu itu hanya orang-orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek. Sekarang anak-anak muda udah mulai belajar dukun. Kalau tidak khawatir timbul fitnah, mungkin akan anak sebutkan nama-nama kampung tersebut. Bahkan beberapa minggu yang lalu anak di WA oleh seorang kawan. Sebuah daerah di luar Aceh. Setelah sekian tahun dia meninggalkan kampungnya itu. Kemudian pulang dan menceritakan, terkejut beberapa guru ngajinya dahulu jadi dukun. Ya, ngobatin orang dari jarak jauh. Padahal dia bukan dokter, dia bukan perawat. Dia bisa mengobatin orang dari jarak jauh. Orang datang ke situ untuk menebak masa depan mereka. Meminta kepadanya untuk melihat barang mereka yang sudah hilang. Jodoh mereka. Subhanallah. Ya. Belajar kepadanya ilmu kebal. Subhanallah. Tapi masyarakat kita banyak tertipu. Kenapa? Karena sebagian dukun pakai jubah. Sebagian dukun berpenampilan Islami. Bahkan pernah diceritakan oleh Syekhuna Muhammad Al-Imam di Yaman. Bahwa ada seorang dukun. Dan setelah itu dia bertobat. Bertobat dari perdukunannya. Profesinya sehari-hari dia sholat imam 5 waktu di kampungnya itu. Ketika ditanya kok bisa? Dia bilang iya bisa karena saya sholat nggak pernah berwudu. Hanya untuk menipu masyarakat saya. Namun cerita ini jangan jadikan bahan bahwa setiap imam sholat 5 waktu kita tuduh dukun. Bukan. Tapi maksud kita begitulah sebagian dukun. Ya. Melakukan kamuflase. Nah. Demikian juga tukang sihir. Bahkan di beberapa tempat tukang sihir, tukang dukun itu ditakuti. Ditakuti oleh sebagian orang yang hebat-hebat. Preman takut sama dia. Sebagian orang yang bersenjata juga malah takut ke dukun, takut ke sihir, ke tukang sihir. Bahkan sebagian orang tidak berani melakukan suatu operasi kecuali dia bawa benang yang telah dibaca-bacakan oleh sang dukun, kemudian diikatkan di pinggangnya, membawa jimat. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita harus berhati-hati dan harus melindungi anak keturunan kita dari dunia perdukunan dan khususnya dunia sihir.
Baik, catatan berikutnya tentang sihir adalah sihir dinamakan sihir dari kata sahar. Kenapa? Karena seringnya amalan tukang sihir itu di waktu-waktu sahur. Di saat manusia sedang terlelap tidur. Ya. Itu seringnya. Atau yang kedua kata para ulama, karena sihir artinya adalah sesuatu yang tersembunyi. Ma khafiya sababu. Dan sihir adalah sesuatu yang tersembunyi. Dan tak jarang kita melihat kasus sebagian mereka yang belajar ilmu sihir terkadang tertangkap di malam hari, mohon maaf, dalam keadaan telanjang bulat. Bahkan pernah disampaikan kepada anak di suatu kampung ada pasangan suami istri yang sudah berusia. Pernah kedapatan mereka telanjang bulat di malam hari di seperti akhir malam keliling-keliling kampung. Ya, mungkin itu salah satu dari sesajenan atau ritual yang harus mereka lakukan untuk mendapatkan ilmu sihir. Bahkan sampai-sampai diberitahukan kepada anak laki-lakinya meninggal sebagai tumbalnya. Na'udzubillah min dzalik. Sebagian tukang sihir ada yang menjadikan air bekas mandi mayat, pemandian jenazah sebagai sesajenannya. Nasallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka punya keris yang harus dimandikan di waktu-waktu tertentu. Ya, sebagian mereka punya persembahan seekor ayam yang berwarna hitam yang harus dia sembelih di waktu-waktu tertentu, di kuburan-kuburan tertentu atau di hutan-hutan tertentu. Nah, dan sihir secara umum kata para ulama terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sihir takhyili dan yang kedua adalah sihir hakiki. Sihir takhyili adalah sihir yang dilakukan oleh tukang sihir dengan bantuan syaitan dengan mempermainkan pandangan manusia sehingga suatu benda terlihat berubah. Kertas terlihat sebagai merpati, kertas terlihat sebagai ular, ya, tali yang dilempar terlihat sebagai ular, ya, uang terlihat ya berubah menjadi emas dan sebagainya. Ini namanya sihir takhyili. Artinya sejatinya mereka tidak mengubah bentuknya, yang singa masih tetap singa, yang orang masih tetap orang, tetapi yang mereka kelabui adalah matanya manusia. Mereka menyihir matanya manusia. Hal ini seperti sihirnya Fir'aun sebelum mereka bertaubat. Setelah berikutnya mereka beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Fir'aun memanggil tukang-tukang sihir untuk melawan sihirnya Musa menurutnya saat itu. Musa membawa sihir dengan 9 mukjizat yang Allah berikan kepada beliau. Maka berkumpullah tukang-tukang sihir hebat di masa Fir'aun untuk melawan sihirnya Nabi Musa. Karena menurut Fir'aun, Musa ini tukang sihir alaihi salam. Menurut Fir'aun. Maka mereka membawa tali-tali yang panjang, sedangkan Nabi Musa hanya memegang satu tongkat kecil. Mereka menantang sihir Nabi Musa untuk mengatakan, ya, lemparkan tongkatmu itu. Maka Nabi Musa mengatakan, alqu ma antum mulqun, silakan kalian duluan melemparkan tali-tali kalian itu. Maka mereka pun melemparkan tali-tali yang di tangan mereka. Kemudian tali-tali tersebut terlihat, bukan berubah, terlihat sebagai ular-ular yang nyata bergerak di hadapan, di mata seluruh manusia saat itu. Bahkan Musa sekalipun melihatnya sebagai ular. Sehingga Allah Jalla wa'ala firmankan dalam surat Taha, fawajada fi nafsihi khifatan Musa. Sehingga sedikit ada rasa takut yang manusiawi di hatinya Nabi Musa. Maka Allah katakan, la takhaf, jangan takut, innaka antal a'la, kamu lebih tinggi dari mereka. Innama kaiduhum, kaiduhum, inna kaidas sahir, wala yuflihu sahiru haitsu ata. Yang mereka lakukan itu adalah sihir, dan tukang sihir tidak akan pernah sukses. Maka Allah perintahkan Nabi Musa, alqima fi yaminik, lemparkan tongkat yang ada di tangan kananmu itu. Nabi Musa pun melemparnya, kemudian berubahlah tongkat beliau, berubah bukan sekedar terlihat, nyata-nyata berubah menjadi seekor ular dan melahap tali-tali yang dilempar oleh tukang sihir Fir'aun dan terlihat sebagai ular, ditelan oleh tongkatnya Nabi Musa yang telah berubah menjadi ular yang nyata. Melihat hal tersebut, maka tukang-tukang sihir Fir'aun langsung bertaubat.
Mereka langsung mengatakan amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Rabb ya Musa dan Harun karena yang dia bawa ini bukan sihir, ini mukjizat. Mereka tahu ya kalau itu sihir. Sehingga Fir'aun yang telah mengundang mereka untuk melawan Musa, dia mulai bersiasat dan mengatakan di hadapan halayak ramai, ya memang kalian ini murid-muridnya Musa. Sungguh Musa yang mengajarkan kalian sihir ini. Maka Fir'aun pun mengancam mereka akan menyalib mereka dan menggantungkan mereka di pelepah-pelepah kurma kalau mengikuti Musa yang menurutnya ajaran yang sesat. Tetapi karena mereka telah beriman, telah bertauhid, mereka tidak takut kehilangan dunia. Yang penting akhirat mereka selamat. Maka mereka berkata kepada Fir'aun yang ingin menyalib dan menggantung mereka di pelepah-pelepah kurma. Mereka berkata kepada Fir'aun, "Faqdi ma anta qad, innama taqdi hadhihi al-hayat ad-dunya." Silahkan engkau lakukan apa saja yang engkau inginkan. Engkau ingin membunuh, silahkan membunuh. Engkau ingin memfitnah, silahkan memfitnah. Karena engkau memiliki kekuasaan saat ini. Engkau ingin menjadikan yang tersangka dijadikan sebagai korban, yang korban dijadikan sebagai tersangka, yang terzalimi dijadikan sebagai pelaku kezaliman, sedangkan pelaku kezaliman justru dianggap sebagai orang yang terzalimi. Terlapor dijadikan pelapor, pelapor dijadikan terlapor. Faqdi ma anta qad. Silakan engkau melakukan apa saja yang engkau kehendaki karena kamu mampu melakukannya saat ini di dunia ini. Tapi ingat, kata tukang-tukang sihir yang telah bertobat ini, innama taqdi hadhil hayatad dunya. Kamu hanya berkuasa di dunia ini. Dan ingat, semua kita akan mati. Kamu yang membunuh kami akan mati dan kami yang akan engkau bunuh juga akan mati. Dan di hari kiamat semuanya akan ada qisas. Semua kita akan saling berhadapan kembali di hari kiamat nanti, bertikai dan berhakim di sisi Rabbul Alamin yang ahkamil hakimin, yang arhamur rahimin, yang syadidul iqab. Saya'lamuna ghadan manil kadzabul asyir, kata Allah. Di hari kiamat nanti akan diketahui siapakah pendusta-pendusta, pembohong-pembohong yang sesungguhnya. Di dunia ini semua orang bisa berkamuflase. Tapi ingat, yauma tublas sarair. Pada hari kiamat semua yang tersamar dan tersembunyi di dunia ini akan tersingkap dan terlihat jelas. Maka tukang-tukang sihir Fir'aun yang telah bertaubat, mereka langsung mengikuti Nabi Musa alaihi salam dan mengatakan kepada Fir'aun yang mengancam mereka akan dibunuh, silakan engkau menerapkan apa yang engkau inginkan. Namun ingat, kamu hanya berkuasa di dunia ini. Di akhir begitu kamu mati, kamu akan berurusan dengan Allahu Jalla wa Ala. Ini nama sihir takhyili. Ya, menggandakan uang itu termasuk sihir takhyili. Namun yang anehnya, ya, dukun orang-orang yang seperti ini justru terkadang didatangi oleh para profesor. Ya, orang-orang yang berpendidikan tinggi ini menerangkan kepada kita, masyarakat kita darurat akidah, darurat tauhid. Ya, begitu ada berita ada orang yang bisa menggandakan uang berduyun-duyun orang datang kepadanya yang ingin digandakan uangnya. Mungkin kalau ada yang mengabarkan dirinya bisa menggandakan istri, mungkin bahkan berduyun-duyun juga orang datang kepadanya untuk menggandakan istrinya yang cantik itu. Allahul musta'an. Ya, daruratnya akidah, mulianya hidup di atas Al-Quran dan As-Sunnah, mulianya hidup di atas tauhid, dan indahnya serta nyamannya hidup di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Yang kedua adalah sihir hakiki. Dia memisahkan ya, antara dua orang yang saling cinta mencintai, memelet seseorang, membuat orang yang sehat menjadi sakit. Ini namanya sihir hakiki. Dan itu terjadi benar adanya. Tentunya semua itu takdir dan izin dari Allah karena suatu hikmah yang Allah inginkan. Dilakukan oleh tukang-tukang sihir karena bantuan dari syaitan. Hal ini seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Dengan sihir tersebut mereka memisahkan antara dua pasangan suami istri. Dua pasangan suami istri yang saling cinta mencintai, rumah tangga mereka sakinah, mawaddah dan rahmah. Jadi tiap hari berantem, bertengkar, bercerai, ya, dan seterusnya. Bahkan sebagian lelaki ada yang rela menceraikan istri yang cantik jelita
demi seorang wanita yang hitam, yang wajahnya nggak karu-karuan, miskin, semenjak dia pernah makan siang di warungnya. Ya, Allah musta'an. Kemudian dia menjadi zalim dan selalu KDRT kepada istrinya yang cantik dan kepada anak-anak yang dahulunya dia sangat mencintai mereka. Disebabkan sihir. Bahkan Nabi kita SAW pernah disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin A'sam. Sehingga Nabi SAW berkhayal melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya. Sehingga turun malaikat meruqyah beliau. Kesimpulannya jamaah dimuliakan Allah, karena kita di pembahasan matan, bahwa apabila di antara kita ada yang terkena sihir, ada yang terkena sihir, terlihat dari tanda-tandanya, ya, yang hidupnya sudah di luar kebiasaan, yang sangat aneh, maka yang pertama hendaknya dia lakukan adalah berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Tiada sesuatu yang lebih kuat dari doa. Nah, mungkin Allah ingin memasukkan kita ke dalam surganya melalui pintu doa dengan musibah yang menimpa kita tersebut. Karena sebagian orang jarang berdoa kepada Allah. Tetapi begitu datang suatu musibah menimpanya, tiura tertuh gue doa. Ya? Masjid awai ngan ngambil, awai ngan muadzin terus. Ini tinggal kena musibah. Sebagian orang begitu. Kalau sudah dapat musibah baru banyak berdoa kepada Allah. Ya, duluan dia ke masjid daripada muadzin dan DKM-nya. Ya, karena ada orang seperti diuji oleh Allah, ada yang menyihirnya agar dia semakin dekat dengan Allah. Nah, maka bagi orang yang terkena sihir yang pertama atau bagi dia, ya, perbanyak doa. Ya, perbanyak doa. Terkadang orang yang terkena sihir itu ada waktu-waktu di mana dia sehat, dia normal, ya. Perbanyak doa kepada Allah, menjaga ibadah-ibadah yang wajib, ya, selebih itu ibadah-ibadah yang sunnah. Jangan melamun, jangan suka sendirian, sering-sering membaca Al-Quran. Sungguh matra-matranya sihir tidak lebih kuat daripada Al-Quranul Karim. Kita harus yakin untuk itu. Walaupun terkadang kita menyangka kayaknya Al-Quran nggak bisa buat apa-apa deh. Tapi yakinlah berita Allah dan Rasulnya itu pasti. Dan di situ Allah akan menguji kita, menguji keimanan kita. Kita akan percaya kepada Allah atau kita akan pesimis dari bantuan Allah karena kuatnya gangguan dari tukang sihir. Sedangkan mati dalam keadaan pesimis dari rahmat Allah adalah mati husnul khatimah. Nabi mengatakan, ala unabbikum bi akbaril kabair, maukah kalian aku beritahukan dosa-dosa besar yang paling besar? Di antaranya adalah al-ya'su min rahmatillah. Pesimis dari rahmat Allah. Meskipun sekian dukun menyihir inti, jangan pesimis dari rahmat Allah. Nah, jaga sholat 5 waktu. Jaga zikir pagi petang. Zikir itu sangat kuat. Bahkan Nabi mengatakan barang siapa yang keluar dari rumahnya membaca zikir. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Tiada sesuatu yang akan membahayakannya sampai dia kembali. Nah, syaitan tidak akan ada yang mengganggunya. Bahkan Nabi menyebutkan apabila seorang menutup pintu rumahnya dengan bismillah. Menutup jendela rumahnya dengan bismillah. Menutup bejana-bejana makanan dan minumannya dengan bismillah, maka syaitan tidak akan mampu membukanya. Bahkan Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, barang siapa yang masuk ke rumahnya dengan mengucapkan bismillah, maka syaitan akan berkata kepada syaitan yang lainnya, la mabita lana wala asya. Kita tidak akan mampu bermalam di rumah ini dan kita tidak akan mampu makan malam di rumah ini. Lemahnya syaitan jika dihadapkan dengan zikir kepada Allah. Bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Syaitan akan lari terbirit-birit dari sebuah rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran. Jangan pernah pesimis. Karena memang gangguan dari tukang sihir itu sangat kuat. Karena seringnya kata para ulama, gangguan syaitan terhadap seseorang karena sihir, seringnya itu lebih dahsyat daripada gangguan syaitan kepada seseorang yang bukan karena sihir. Karena mungkin dia pernah menuangkan air panas sembarang tempat, ada syaitan yang jin yang terkena akhirnya balas dendam atau jin suka kepadanya. Tapi kalau sihir yang dikirim oleh tukang sihir itu seringnya, ya, tukang sihir itu harga mati. Bahkan terkadang sekian dukunnya udah mati, sihir itu masih ada. Karena perjanjian yang sangat kuat di antara mereka dan syaitan. Maka membutuhkan kekuatan iman yang sangat kuat untuk melawannya.
Bahkan pernah, ya naudzubillah, salah satu dari istri kawan kita yang disihir oleh dukun, perintah dari seorang laki-laki yang cinta luar biasa kepadanya. Sehingga ketika diruqyah, di saat kita ruqyah, rumah tersebut dilempar batu. Ya. Dan ada orang yang menendang-nendang pintu. Kita keluar melihat nggak ada apa-apa. Bahkan di saat ruqyah, tikus tiba-tiba keluar dari arah-arah yang mustahil. Bahkan keluar jarum, mohon maaf, dari vagina wanita tersebut ketika diruqyah. Ya, berbentuk namanya. Dan yang melihatnya adalah tentunya suaminya saat itu. Karena ruqyah dari belakang tirai. Nah, tapi keluar jarum dari kemaluannya. Jahatnya tukang sihir. Oke, jangan kaget ketika mendengar kenapa tukang sihir harus dipenggal lehernya. Mereka jahat sekali. Banyak orang terbunuh gara-gara tukang sihir. Dua pasangan suami istri terpisahkan gara-gara tukang sihir. Orang yang sehat menjadi sakit dibuat mereka. Nah, ada orang yang tadinya normal menjadi linglung, disihir oleh tukang sihir. Bagaimanapun kuatnya serangan dari tukang sihir, kita nggak boleh pesimis dari bantuan Allah. Nggak boleh pesimis dari rahmat Allah. Jangan pernah ragu bahwa Al-Quran lebih kuat dari mantra-mantranya mereka. Bahwa zikir kepada Allah adalah tameng yang paling kuat. Terkadang syaitan memang tidak memperlihatkan dirinya lemah ketika diruqyah, seolah-olah nggak mempan sedikit pun, padahal dia masih bertahan. Kita nggak tahu, padahal mungkin sedikit lagi kalau kita masih melanjutkan dia akan terbakar. Nah, supaya kita nggak percaya Al-Quran itu kuat. Karena tujuan utamanya syaitan mengganggu dengan kesurupan, dengan sihir, sejatinya bukan sekedar mengganggu dunianya, fisiknya. Tujuan utamanya adalah agar orang tersebut melakukan kesyirikan dengan melakukan ritual tertentu. Dari ritual syirik untuk menghilangkan tukang sihir agar dia pergi ke dukun lagi. Itu tujuan utamanya. Atau yang kedua, agar dia melakukan bidah, agar dia melakukan maksiat kepada Allah. Ya, agar akidahnya rusak. Akhirnya dia nggak percaya lagi Al-Quran itu kuat. Buktinya saya udah baca Al-Quran berbulan-bulan, udah bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh. Berarti nggak benar tuh Al-Quran. Akhirnya dia menjadi murtad karena nggak percaya kepada Al-Quran. Nah, pernah seorang teman bercerita ketika beliau di suatu pendidikan di militer, seringkali diganggu. Ketika beliau bacakan ayat kursi 3 kul, itu jin nggak lari-lari, masih tetap aja melakukan penampakan yang menakutkan. Tetapi Ustadz, begitu saya keluarkan bahasa India saya, maksudnya caci makian, itu jin langsung kabur Ustadz. Ana bilang itulah yang dia inginkan. 1-0 namanya, inti kalah. Dengan itu akan ada kesan di hati kita bahwa Al-Quran kurang kuat untuk mengusir syaitan. Kalau mengusir syaitan nggak perlu Al-Quran, cukup mencaci maki dia. Jadi itulah yang diinginkan oleh syaitan, untuk merusakkan akidah kita. Ini bagi yang terkena sihir. Lakukan dengan cara syar'i. Jangan coba-coba datang ke dukun. Jangan coba-coba datang tukang sihir. Anda akan binasa dunia dan akhirat. Ancaman dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Anda tidak akan pernah sembuh, melainkan semakin terikat dengan mereka. Tapi perbanyak doa, sering baca Al-Quran, pelihara zikir pagi petang, ya. Jangan suka melamun, jangan suka sendirian. Dan jangan pernah pesimis dari pertolongan Allah Jalla wa'ala. Untuk keluarganya, Anda ruqyah dia. Ya. Anda nggak sanggup panggil Ustadz, ruqyah dia. Jangan bawa dia ke dukun. Jangan bawa dia tukang sihir. Walaupun, ini bukan dukun Ustaz. Ini ubah gampung. Kan dukunnya. Yang dengku malam datang. Oke, bagaimana cara pengobatannya? Dia bukan dukun Ustaz. Beliau alim. Beliau kiai kampung. Pengobatan tradisional. Oke, seperti apa? Setiap malam Jumat, beliau punya keris Ustaz. Nanti kerisnya beliau keluarkan, beliau celupkan ke dalam gelas, kemudian air itu diminta untuk kita minum. Dukun itu. Dukun itu. Walaupun dia berjubah, walaupun nayasin yang ya. Walaupun ada yasin dalam sakunya, dukun itu. Apalagi kalau dia udah minta menyembelih seekor hewan di kuburan ini, di hutan ini, itu ini minta kita melakukan pembatal Islam. Menyembelih untuk selain Allah adalah syirik besar. Itu dukun. No aju untuk long pubat dari JO apa? Nyame kata kita ke baca berarti tengah kumubut ini. Dukun yan. Walaupun nak kitab kuning di bawah lemari samping.
Dukun itu. Baik patih. Dukun itu. Nah, jangan percaya. Bahkan kalau Anda datangi dia, bawa Al-Quran, ruqyah itu dia. Ruqyah dia. Pegang kakinya, pegang tangannya, ruqyah dukun itu. Nah, biar sembuh dia. Banyak orang hancur kehidupannya gara-gara dukun, gara-gara tukang sihir hari ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, bagi keluarganya, jangan bawa dia ke dukun. Jangan bawa dia ke tukang sihir. Obatkan dengan Al-Quran. Sering-sering diruqyah. Jaga dia jangan suka menyendiri. Jaga dia agar menjaga salat. Nah, jangan biarkan dia tidur sendirian. Nah, sering-sering diminumkan air zam-zam yang telah diruqyah dengan Al-Fatihah khususnya dan Al-Quran secara umum dan dengan wirid-wirid yang datang dari Nabi SAW. Dan sering-seringlah menghadirkan dia di kajian-kajian ilmu agama yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan khususnya kajian tauhid. Yang terakhir ada sebuah cerita dahulu, Anda diceritakan, nggak bertemu dengan orangnya, tapi diceritakan oleh beberapa senior Anda. Ada orang dapat hidayah, dan sebelumnya dia penjaga kolam buaya. Punya ilmu kebal. Ya, buaya yang lepas ditangkap, ya, kadang 2 ekor buaya dia angkat sendirian. Karena ada ilmu kebal. Ya, semenjak dia mengenal tauhid, dia seringkali diganggu. Setiap kali sholat nggak bisa sholat dia. Setiap mau ada aja yang nampar dia. Setiap mau angkat tangan sholat ada aja yang nendang dia. Nggak terlihat. Setiap mau angkat tangan nggak sanggup. Tapi dia bersungguh-sungguh melawannya. Dan Allah telah mengatakan falau sadaqullah lakana khairan lahum. Kalau kalian jujur dengan Allah, Allah akan bukakan berbagai pintu kebaikan untuk kalian. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad, berkorban, bersungguh-sungguh berjihad di jalan kami, kami akan menolongnya. Kami akan memberikan hidayah kepadanya. Dan sebenarnya Allah bersama orang-orang yang baik, menolong, memberikan taufik kepadanya. Akhirnya sembuh dia. Dia tetap jaga sholat, mau zikir pagi petang, dia hadir di kajian, khususnya kitab Ushul Tsalatsa, matan kitab tauhid. Bahkan terkadang di saat sedang kajian dia kesurupan. Nah, dia kesurupan. Bahkan anak pernah meruqyah seseorang yang sudah mengenal sunnah, tapi sebelumnya dia disihir di Cilacap, di daerah Kroya. Itu dari mulai ba'da isya sampai subuh kita ruqyah. Nah, sampai subuh kita ruqyah bergantian. Sampai-sampai sudah dibuatkan kerajaannya jin di dalam tubuhnya. Jangan pesimis. Tetap ruqyah dengan Al-Quran. Percayalah dengan berita Allah dan Rasulnya. Pelihara zikir. Nah, dan jaga kebersihan tubuhnya. Jangan coba-coba membawa dia ke dukun atau tukang sihir. Walaupun sebagian mereka ya memperlihatkan dirinya sebagai orang yang Islami. Tapi kalau dia sudah mulai nyuruh minum air keramat, suruh ambil air dari sumur ini, dari sumur itu, ya, kemudian nyuruh nyembelih ekor ayam warna hitam di kuburan ini, di kuburan itu sudah pasti dukun itu. Ya, jangan percaya. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Jika ada pertanyaan yang telah masuk, maka saya persilakan. Segala hormat, barakallahu fiik. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Sahabat dengar 96,1 FM, alhamdulillah kita dengarkan bersama kajian di pagi yang berbahagia ini. Insyaallah kita masuk ke sesi tanya jawab bersama Ustaz. Bagi sahabat yang mungkin ada pertanyaan, dapat mengirimkan pertanyaan melalui via pesan WhatsApp di 0852 1414 2314. Baik, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Ada dari Abu Abdurrahman Kutaraja. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Semoga senantiasa sehat selalu dan dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apa hukumnya kita mempelajari sulap untuk hiburan? Apakah itu termasuk kategori sihir atau bukan? Mohon nasihatnya Ustaz. Baik, terkait sulap ya. Yang pertama, ana ingin menyampaikan ana tidak tahu tentang ilmu sulap, sehingga secara detail dan khusus tentang sulap ana tidak bisa mengeluarkan statement apapun. Akan tetapi ana akan menyebutkan beberapa kaidah umum untuk menilai suatu sulap itu berbau syirik ataukah tidak ya. Karena kaidah dalam fatwa adalah al-hukmu far'un an tasawwuri. Menghukumi sesuatu itu kita harus mengetahui
gambarannya terlebih dahulu. Nah, anak nggak paham tentang sulap ya yang sesungguhnya bagaimana. Akan tetapi apabila yang dimaksud dengan sulap tersebut sekedar trik-trik semata untuk menghibur orang lain tanpa ada ritual-ritual kesyirikan, bantuan-bantuan syaitan, tidak ada sajenan, jampi-jampian, sekedar trik-trik untuk menghibur orang lain, ya boleh-boleh saja selama tidak ada unsur dusta di dalamnya, ya. Karena khawatirnya juga nanti jatuh ke dalam kedustaan, ya. Karena Nabi mengatakan wailul liman haddatsa fakadzib liyudhika bihi alqama fa wailul lahu wa wailul lah. Sungguh celaka orang yang berbicara kemudian dia dusta tujuannya untuk menghibur orang lain, ya, menertawakan orang lain. Sungguh celaka dia, sungguh celaka dia. Kalau tidak ada unsur dusta, menipu orang lain, mendolimi orang lain, mengambil hak orang lain, tidak membahayakan orang lain. Ya, karena kaidah umum kita adalah ad-dinu mabdiyun ala jalbil masalihi wa dar'il mafasid. Agama ini dibangun untuk melakukan sesuatu yang maslahat dan menjauhi sesuatu yang mudarat. Maka hukum asal sesuatu adalah mubah. Tapi apabila sulap tersebut bukan sekedar trik, tapi memang ya ada unsur-unsur akidah di dalamnya, ada unsur-unsur sesajenan, ya, ada unsur-unsur ritual-ritual yang mengandung kesyirikan, jelas itu adalah sihir, ya. Yang berikutnya adalah untuk menilai itu sihir ataukah bukan. Di antaranya kata para ulama, dia melakukan sesuatu yang keumuman manusia nggak mungkin bisa melakukannya. Ana pernah ceritakan waktu itu kepada Syekhuna Abdurrahman Al-Adini rahimahullah wa askanahu fasihah jannati, ya, bahwa di Indonesia Syekh ada orang-orang yang mempunyai kekuatan dalam katanya, sehingga mereka bisa menarik truk dengan giginya, memakan paku dan kaca, ya, berjalan di atas api. Kata mereka ini bukan sihir, bukan ilmu kebal, tapi ini kekuatan dalam. Setiap orang memilikinya, namun ada yang mengetahui cara mengeluarkannya, ada yang tidak, kata sehingga dukun itu sihir itu jangan percaya, ya. Dan tukang sihir dan dukun adalah ahli dalam berdusta dan berkamuflase. Seandainya itu ada, pasti telah Allah berikan untuk Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya untuk mereka gunakan di dalam jihad. Dan pastilah Allah dan Rasulnya akan mengajarkannya kepada kaum muslimin agar kaum muslimin kebal ketika jihad. Dan bahaya juga kalau kebal, kapan mati syahidnya nantinya, ya kan? Ya, kalau kebal, kalau orang pengin kebal, kapan mati syahidnya nanti, ya kan? Yang kedua, orang-orang yang mengaku punya ilmu kebal ini kenapa nggak berangkat ke Palestina? Kenapa nggak berangkat ke Suriah, ke Burma, ke India untuk melindungi kaum muslimin di sana? Kan lumayan bermanfaat ilmu kebalnya, kan? Ya, ditembak oleh orang-orang Yahudi nggak tembus-tembus, kan lumayan. Berangkatlah ke Suriah, berangkatlah ke Palestina, jangan cuma memamerkannya di televisi. Nah, sungguh seandainya ilmu kebal itu ada, telah Allah berikan kepada Nabi kita SAW. Tapi rupanya di dalam perang Uhud, topi perang beliau dipecahkan, bahkan beliau pakai topi perang, baju perang, ya, melakukan sebab ikhtiar. Pipi beliau terluka berlumuran darah, gigi manis beliau dipatahkan oleh mereka kaum musyrikin. Sahabat-sahabatnya ada yang meninggal dunia, mati syahid, bahkan ada yang dimutilasi seperti Hamzah yang disebut sebagai singanya Allah. Sekian para sahabat ya meninggal dunia. Tidak ada ilmu kebal. Nabi naik kuda, ya, pakai hanggepayu, ya kan? Nabi ke Mekah, dari Mekah ke Madinah berjalan kaki naik turun gunung, kemudian sewa onta. Kenapa enggak bentalaben langsung ke Madinah? Enggak, ya. Para sahabat Nabi juga demikian, pakai kuda, pakai. Kalau mereka punya ilmu kebal, tinggal terbang, ya kan? Enggak. Jangan percaya. Belum ada yang bilang, oh beliau nggak pernah. Ketika ada yang kritik, kok nggak pernah ke masjid beliau ya? Pada rumahnya di samping masjid. Ada yang jauh, oh beliau sholatnya di Mekah. Kita nggak lihat. Kalau Jumat beliau Jumatnya di Mekah. Gimana nih Jumatnya di Mekah? Ya, sedangkan waktunya saja bedanya 4 sampai 5 jam waktu sholatnya. Jumat di sini saya sudah masih sholat duha di sana. Tapi sebagian orang percaya aja. Menunjukkan mahalnya hidayah dan mahalnya akidah yang lurus. Barakallahu fiik. Allah hafal. Jazakallahu khairan Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bagaimana menghilangkan sihir yang sudah ditanam sebelum membangun rumah, Ustaz? Baik, subhanallah ya. Para ulama memang menyebutkan salah satu metode untuk menghilangkan sihir adalah mencari buhulnya. Mencari buhul itu bagaimana caranya? Secara umum ya kita lihat setiap ada benda-benda yang aneh, tulisan-tulisan yang aneh, yang bentuknya aneh, ambil bakar sambil diruqyah, sambil bacakan Al-Fatihah. Sebagaimana Nabi disihir dengan diletakkan buhul di dalam sebuah sumur, diberitahukan oleh para malaikat, diambil buhul tersebut kemudian dibakar. Bismillah, dan Nabi kita diruqyah bismillahi arqika min kulli syai'in yudhik oleh para malaikat saat itu. Tapi kalau sudah ditanam sebuah bangunan, seandainya bisa dihancurkan, dihancurkan. Ya, dihancurkan karena keselamatan nyawa lebih besar dan bangunan masih bisa dibangun. Insyaallah taala. Itu kalau dipastikan ada ya. Terkadang buhul juga diketahui dengan mimpi. Karena mimpi Nabi katakan juz'un min sittina nubuwah, 1 dari 60 bagian kenabian. Maksudnya dia mendahulu suatu perkara gaib itu diketahui dengan wahyu 100% tepat. Tapi kalau sekarang ada wahyu lagi, maka dengan mimpi namun tidak 100% tepat. Ya, bisa dijadikan sebagai penguat. Misalkan dia mimpi, dalam mimpi dia melihat ada yang meletakkan buhul. Ya, karena memang terkadang jelas jam 3 malam ada orang nyiram-nyiram air di depan toko kita. Terlihat oleh CCTV, jelas itu buhul, ya kan? Jam 3 malam terlihat ada orang diam-diam sembunyi-sembunyi ke dalam rumah kita, kemudian dia meletakkan sesuatu di taman kebun kita, kemudian dia semen. Jelas ada hal yang aneh ini, mencurigakan. Ya, besar kemungkinan itu buhul. Nah, maka diambil, dibakar. Ya, ana juga pernah mengambil sebuah keris ya yang dianggap keramat walaupun bukan buhul itu sihir ya, sihir keramat yang diwariskan dari nenek moyang ya. Ana ambil, ana bakar, kemudian ana buang. Bahkan juga ada seorang anggota ya yang mengenal sunnah membawa jimat ke rumah ana segini banyaknya nih. Ya. Ada benang, ada taib, ada kalung ya, ada tali. Ana bakar ya. Gak perlu khawatir. Anda sendiri juga bisa membakarnya, gak perlu panggil ustaz. Nah, ya kalau mau panggil ya nggak masalah. Nah, barakallahu fik. Dibakar buhul tersebut dan diruqyah. Barakallahu fik. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Oke, ini pertanyaan yang terakhir Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mengucapkan untung ada saya, untung ada dia, untung ada si fulan, benarkah termasuk ucapan yang dilarang Ustaz, atau ada hukum yang lain? Baik ya, sebagian ulama memang menganggap ini syirik kecil ya, syirik kecil. Bahkan ada asar dari Abdullah bin Abbas ketika beliau menyebutkan syirik kecil adalah dia mengatakan untung ada suara bebek sehingga pencuri nggak jadi masuk ke rumah saya. Tapi sebagian ulama yang lainnya merinci dalam hal ini karena melihat ada beberapa dalil yang zahirnya ada ucapan yang semakna itu. Seperti hadis Nabi, laula ana lakana fil asfali minan nar. Kalau bukan karena aku, maka Abu Thalib ini sudah berada di kera api neraka. Dan juga ucapan para ulama, laula al-Bukhari ma rahal muslim. Seandainya Bukhari tidak ada, maka tidak ada yang muslim yang seperti itu ilmunya. Maka kata para ulama, ucapan yang seperti itu menjadi syirik apabila dia mengucapkannya dan tidak menisbat dan lupa di dalam hatinya, lupa menisbatkannya kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, tapi kalau dia mengucapkannya sebagai sebab, ya sebagai sebab dan hatinya yakin 100% bahwa innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, semuanya dengan kehendak Allah, semuanya dengan izin Allah, dia ucapkan demikian sebagai sebab, menisbatkan sesuatu kepada sebabnya dengan tanpa melupakan siapa yang menciptakan sebab tersebut, maka sebagian ulama mengatakan ini tidak dikatakan syirik kecil. Seperti hadis Nabi tadi, laula ana lakana fil asfali minan nar. Kalau bukan karena aku, maka sungguh Abu Thalib itu sudah berada di dalam kera api neraka. Artinya sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang berdoa kepada Allah, maka Allah tidak mengadabnya Abu Thalib dengan adab yang diberikan kepada keumuman orang-orang kafir. Seperti ucapan sebagian ulama, laula al-Bukhari ma raha muslim. Seandainya Bukhari tidak ada, maka tidak ada, mungkin tidak ada Muslim. Nah, Allah Ta'ala alam
bisawab. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa kita dan tidak mewafatkan kita kecuali dalam keadaan Dia ridho kepada kita. Semoga Allah Jalla wa'ala menyelamatkan kita dari berbagai kesyirikan, dari dunia perdukunan, dunia sihir. Semoga Allah Jalla wa'ala menyelamatkan kita dari azab di alam barzah dan azabnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala yang telah mempertemukan kita di kajian ini, agar kembali mempertemukan kita di dalam syurganya pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.